Pak Budiman atas kesempatannya, dan alhamdulillah Bapak Ibu di kondisi saat ini, kondisi yang serba minimalis dengan adanya pandemi dari COVID-19, kita masih dapat sama-sama kita tolbil ilmi, saling ingat mengingatkan, mengkaji ilmu. Ilmu apa? Yaitu ilmu kehidupan, di mana dengan ilmu ini kita siap menjalani kehidupan, siap menjalani apapun keadaan pada saat ini. Dan alhamdulillah Ustadz Oke Setiawan juga sudah bersama-sama dengan kita di sini. Untuk itu, maka kepada Bapak Ustadz Oke Setiawan, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Teddy. Sebelum kita mulai, Pak Teddy seperti biasa, cek sound sebentar. Apakah suara saya jelas, Pak? Jelas, Pak. Bersih, clear. Suara Oke, saya jelas, Pak, ya? Ya, sama-sama jelas. Jadi, saya juga minta chat mungkin dari beberapa jamaah. Silahkan, apakah jelas suara saya supaya nanti dalam berjalannya acara ini, kita jadi lebih fokus. Karena kan poin utama adalah di sini adalah suara ya, sound ya. Oke, jadi kalau memang sudah jelas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke, kita tes dulu ya kalau gitu ya. Perjamaah, silakan di chat apakah suara Pak Oke jelas. Oke. Oh, udah jelas sampai Makassar juga jelas. Oh, sampai Makassar juga jelas ya. Oke, baik. Enggak. Jelas, Pak Ustaz. Oke. Sudah kalau jelas. Oke. Ya, baik semua jelas, Pak. Ya. Baik. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian semua yang hadir di sini ya, yang mengikuti kajian online yang memang nanti rencananya ke depan sampai wabah ini belum selesai, saya akan kajian online. Nanti mungkin setelah online, setelah selesai mungkin wabah ini, insya Allah, ya seperti biasa akan berkeliling lagi ke kota-kota untuk menyampaikan workshop 7 ilmu pencari hati dan workshop-workshop lanjutan. Baik, terima kasih semua. Mari kita akan mulai pengajian karena tadi sudah dibuka. Saya seperti biasa saya akan menyampaikan yang mungkin Bapak Ibu selama ini paham bahwa memang di ridho Allah ini yang kita fokuskan adalah tentang pembahasan ilmu kehidupan. Oke, sekarang seperti biasa Pak Teddy mungkin bantu saya mohon. Pak Teddy, saya mau nanya secara umum ya, secara umum saja. Kira-kira menurut Pak Teddy, namanya kita, saya, Pak Teddy dan semua jamaah ini, itu kita itu siapa, Pak? Kita itu siapa? Menurut kita Pak Teddy. Kita itu hambanya Allah, Pak Ustaz. Oke, kan hamba Allah itu setelah kita lahir di muka bumi kan? Iya. Jadi setelah kita di dunia, barulah Allah perintahkan bahwa kita menjadi hambanya di surat 51 ayat 56 dijelaskan, dan aku tidak ciptakan jin dan manusianya untuk mengabdi kepada Allah. Jadi secara umum memang kita itu hamba Allah. Tapi pertanyaan saya, sebelum kita lahir ke muka bumi ini, sebelum kita lahir ke dunia, kita tuh sudah ada atau tidak? Sudah ada. Nah, berarti kita itu siapa? Itu berarti bagian ruh ya. Nah, oke ya. Jadi mohon maaf, mungkin Bapak Ibu sedikit berpikir sebentar. Karena kalau Bapak Ibu tidak tahu kita itu siapa, nanti Bapak Ibu di dalam menjalani hidup, Bapak Ibu akan bingung nantinya. Takutnya terombang-ambing dengan permasalahan atau ujian di dalam dunia ini, seakan-akan tidak selesai-selesai, akhirnya jadi sedih, akhirnya kita lupa bahwa hakikat kita hidup itu untuk apa. Jelas ya, Pak Teddy ya? Oke, mari kita buka supaya Bapak Ibu paham dulu semua, kita itu siapa sih? Mari kita buka di surat Ar-A'raf ya. Ayat 172 ya. Silakan Pak Teddy dibuka surat Ar-A'raf ayat 172. Mungkin Pak Budiman bisa bantu untuk share screen-nya yang seperti kemarin ya Pak, jelas besar lah. Artinya saja supaya kita paham dulu kita itu siapa. Dan untuk apa kita dilahirkan di muka bumi ini, lalu nanti meninggal untuk apa? Ya, silakan Pak Teddy, surat Ar-A'raf. Surat Ar-A'raf ayat 172. 72, ya. Al-A'raf ayat 172. Ya. 172. Artinya saja ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi
atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Hmm, Mereka menjawab, baik. betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Baik. Jadi pertanyaan saya, Pak Teddy, ini kan Allah berdialog dengan kita. Setuju ya? Ya, Ini tuh waktu kita hidup di dunia atau sebelum kita hidup di dunia di ayat ini? sebelum kita ada di dunia. Oke. Berarti sebelum kita ada di dunia, berarti kita sudah ada atau belum? Sudah ada. Sudah ya. Jadi menurut ayat Al-A'raf 172, ternyata memang sebelum kita lahir ke muka bumi ini, memang ternyata ruh kita tuh sudah ada, Bapak dan Ibu. Jadi pertanyaan saya, berarti kita itu siapa, Pak? Kalau kita itu berarti ruh kan, Nah, atau masih jiwa berupa ya. ruh. Oke, jadi saya jelaskan, kita tuh sebenarnya adalah jiwa yang sudah ada sebelum kita lahir ke muka bumi ini. Makanya di situ Allah berdiskusi dengan kita, membuat persaksian yang intinya adalah kita harus menyadari bahwa kita tuh jiwa. Ya, jelas Pak Teddy ini? Jelas. Oke. Setelah kita mengetahui bahwa kita itu jiwa, lalu Allah punya gagasan atau punya niat, akhirnya Allah menciptakan kita lah sebagai satu kesatuan di dalam dunia ini namanya manusia. Manusia itu terdiri dari apa, Pak? Supaya orang-orang paham. Manusia itu terdiri dari apa? Jasmani dan rohani. Oke. Berarti sama nggak yang tadi di surat Al-A'raf 172 dengan yang sekarang kita ada di dunia? Sama atau tidak? Kalau ruhnya sama, tapi Ya. pada waktu itu belum ada jasmaninya, belum ada rohaninya sama. Nah, betul. Artinya itu kan tetap jiwanya tetap ada kan, Pak ya? Ya, jiwanya ada. Betul ya? Jiwanya tetap ada. Hanya karena kita sekarang di dunia, maka Allah bungkuslah dengan jasmaninya. Akhirnya manusia itu terdiri dari jasmani dan ruhani. Jelas Pak Teddy? Jelas. Oke, pertanyaan saya. Terus kalau seperti itu, maksudnya Allah menciptakan kita di dunia itu untuk apa? Kalau memang seperti itu, kan awalnya kita ada di alam ruh. Awalnya ada di dalam ruh, di alam ruh sana. Lalu Allah memasukkan kita, menciptakan kita di muka bumi ini dengan perantara orang tua kita. Lalu lahirlah kita yang terdiri dari jasmani dan ruhani. Berarti kalau Pak Teddy renungkan, berarti kita hidup itu perjalanan apa? Perjalanan jasmani dan ruhani atau perjalanan jiwa? Kalau melihat seperti ini sih perjalanan jiwa ya. Oke. Berarti nanti yang bertanggung jawab ketika kita meninggal, itu tuh jasmani atau jiwa kita. Jiwa kita, Pak. Nah, berarti yang benar ketika kita hidup di muka bumi ini, ketika kita hidup di dunia, itu tuh yang benar, yang nanti bertanggung jawab, atau yang nanti kita fokuskan, itu pengembangan jiwa atau pengembangan jasmani kita. Ya, Harusnya. harusnya pengembangan jiwa, karena kan yang diminta pertanggungjawaban jiwa nanti ya. Betul. Berarti harusnya yang menjadi panglima atau yang memimpin hidup kita harusnya ruhani atau jasmani kita. Ruhani. Nah, sedangkan suka tidak suka bahwa Allah pun ketika kita diciptakan ke muka bumi ini, Allah juga masukkan atau memberikan yang namanya nafsu kan, Pak? Betul nggak? Iya, betul. Dan nafsu itu cenderung ke arah kejahatan. Pertanyaan saya ke Pak Teddy, nanti pas meninggal nafsu itu bertanggung jawab tidak? Tidak, karena yang diminta pertanggungjawabkan rohani kita ya. Oke, berarti harusnya kita dalam hidup, harusnya yang paling banyak berperan itu nafsu atau ruhani kita harusnya? Harusnya rohani. Oke, berarti harusnya ruhani kan? Berarti Harusnya hidup rohani. yang kita, betul, berarti hidup yang kita lakukan, harusnya kita fokus adalah bagaimana supaya ruhani kita memimpin kan? Betul. Jangan supaya nafsu kita yang selalu memimpin. Kalau nafsu yang memimpin, kasihan dong ruhani kita. Setuju Bapak dan Ibu ini semua?
Iya, setuju. Oke, contoh. Sekarang Pak Teddy, pertanyaan saya ke Pak Teddy. Contoh, kita misalnya paling gampang sholat. Ya, sholat itu harusnya kan jasmani dan ruhani kita. Setuju Pak ya? Sekarang misalnya ketika Bapak Ibu sholat, terus pikiran Bapak Ibu jalan-jalan. Pakai headset. Ya, nah, oke. Pikiran Bapak Ibu jalan-jalan, terus akhirnya saya mau nanya, ketika kita sholat, terus pikiran kita jalan-jalan, berarti yang sholat itu ruhani kita atau nafsu kita? Pada saat pikiran jalan-jalan ya nafsu jadinya yang sholat ya. Nah, padahal harusnya yang benar itu nafsunya atau ruhaninya Pak yang sholat Pak? Seharusnya yang benar rohaninya yang sholat. Nah, mungkin nanti kalau Bapak Ibu yang baru gabung ini akan pertanyaan, terus bagaimana caranya ruhaninya Pak supaya sholat? Nanti ada pelajaran metode sholat khusyuk ya di ridho Allah. Jadi nanti Bapak Ibu akan paham bagaimana supaya ruhani kita sholat ketika benar-benar menghadap Allah. Nah, sekarang balik lagi ke pemahaman tadi. Jadi ternyata kalau kita renungkan, ternyata dalam hidup ini kita itu melakukan yang namanya perjalanan jiwa. Dari nanti kita mulai awal tadi di alam ruh, lalu yang kedua proses kita pembelajaran hidup di dunia, lalu yang ketiga nanti kita meninggal, dan yang ditanya pun ternyata adalah jiwa kita. Betul tidak bahwa sebenarnya tetap semua itu yang bertanggung jawab jiwa kita? Baik, Pak Teddy bantu saya, mungkin Bapak Ibu supaya paham, benar nggak sih yang bertanggung jawab itu sebenarnya jiwa kita? Kita buka surat 82 ayat 5, Pak. Surat Al-Infitar, ya, ayat 5, surat 82 ayat 5. Sebenarnya siapa sih yang akan bertanggung jawab gitu loh. Supaya Bapak Ibu paham nanti dalam menjalani kehidupan. Silakan, Pak. Surat 82 ayat 5. 5. Maka Ya. setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Baik, jadi yang tetap akan ditanyakan pertanggungjawabannya adalah tetap jiwanya ya Pak ya? Iya, jiwa ya. Ya, jadi tetap jiwa yang akan bertanggung jawab apapun yang kita lakukan nanti. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang mari kita fokus bagaimana supaya hidup di dunia ini jiwa kita atau ruh kita itu sebagai pemimpin di dalam menjalani kehidupan. Setuju Pak Teddy? Setuju, Nah, Pak. berarti sekarang pertanyaan saya ke Pak Teddy dan kepada seluruh jamaah yang hadir ini, berarti kita hidup di dunia itu apa sih? Berarti untuk apa sih Pak hidup kita di dunia Pak? Ayo saya tanya ulang. Kalau secara perintah memang untuk beribadah, itu kan cara Allah supaya mendidik jiwa kita. Tapi pertanyaan saya lebih dalam, berarti sebenarnya hidup kita di dunia itu untuk apa kalau gitu? Oh, masa dari alam ruh, terus tiba-tiba dimasukkan ke muka bumi ini, ditambah dengan alat yang namanya jasmani, nafsu, akal, dan lain-lain. Kan seperti itu. Lalu nanti meninggal, tetap yang bertanggung jawab jiwa kita atau ruh kita. Berarti pertanyaan saya, terus maksud Allah membuat proses yang namanya hidup di dunia terhadap jiwa kita, itu untuk apa Pak tujuannya Pak? Silahkan. Nanti dijawab, yang lain juga bisa pakai chat saja ya, supaya tidak rame. Untuk membentuk ruhani kita, Pak Ustadz. Betul, untuk pembentukan. Bisa lebih spesifik supaya nanti kita bisa praktekkan dari pemahaman ini. Jadi tadi saya ulang ya, jadi Bapak Ibu harus paham bahwa ternyata hidup kita itu adalah perjalanan jiwa. Kan begitu ya? Iya. Nah, lalu Allah membuat suatu proses perjalanan, memasukkanlah jiwa kita ke dunia, dibungkus dengan jasmani. Kan begitu? Nah, sekarang pertanyaan saya, nanti meninggal ditanya jiwa lagi yang bertanggung jawab kan jiwa. Terus kalau gitu di dunia ini tuh sebenarnya tujuan Allah membuat kita hidup, menjalani ujian-ujian dan masalah hidup. Berarti tujuannya apa dong kalau gitu? Nah. Karena kehidupan sebenarnya itu adalah di akhirat nanti. Berarti selama di dunia ini, tujuan kita bagaimana ruhani kita atau jiwa kita bisa selamat nanti di akhirat, Pak Ustaz. Oke, yaudah kita buka aja ya di dalam Al-Quran ya, daripada kita mereka-reka ya. Oke, salah satunya betul Pak, mengenal Allah, menjalani betul. Cuman saya lebih perdalam supaya Bapak Ibu paham, sebenarnya kita hidup itu untuk apa? Selain misalnya dengan kondisi masalah-masalah hidup. Kan masalah-masalah hidup itu kan sebenarnya hanya kondisi jasmani dan pikiran kan Pak. Baik,
Mari kita buka di surat Al-Quran, kita buka surat 91, ya, ayat 9 sampai 10. Apa sih tujuan Allah menciptakan manusia dibungkus dengan jasmani? Lalu kenapa kok dibuat namanya ujian, dibuat permasalahan ini untuk apa? Baik, kita buka surat 91, surat As-Sam, ayat 9 sampai 10. Tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini selain, silakan. Kalau Surat perintahnya ibadah. 91 ya. Surat Ya, 91 91. ayat 9 dan Mhm. 10. Silakan. Ayat 9. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya itu, Nah, terus? dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Nah, jadi tujuan kita melakukan perjalanan jiwa yang Allah perintahkan kepada kita, berarti tujuannya apa, Pak? Untuk apa? Kalau di ayat ini. Menyucikan jiwa berarti ya. Untuk mensucikan jiwa. Jadi Bapak Ibu di dunia ini, fokuslah bagaimana secepatnya supaya jiwa kita bersih. Ketika kita meninggal, jiwa kita harus dalam kondisi yang selamat. Jangan sampai mampir dulu, dicuci dulu, kan sakit ya Pak Teddy ya? Ini di laundry dulu ya. Nah, berarti sekarang pembahasannya kita akan fokus bagaimana caranya hidup yang cuma sebentar di muka bumi ini, di dunia ini, itu kita maksimalkan untuk membersihkan jiwa kita. Setuju, Pak Teddy? Setuju, Pak. Contoh paling gampang. Kira-kira Bapak Ibu tuh akan lebih cepat bersih dengan sikap yang mana? Ketika ada kejadian, Bapak Ibu bersabar atau Bapak Ibu marah? Kalau ingin membersihkan jiwa harusnya. Seharusnya bersabar, Pak Ustadz. Nah, selama ini kalau Bapak Ibu ada kejadian yang anggaplah tidak sesuai, anggaplah yang tidak diinginkan, kira-kira sabar atau marah biasanya? Ya marah dulu ya. Oke. Kalau marah itu berarti Bapak Ibu mensucikan jiwa atau mengotori jiwa? Aduh, iya. Mengotori berarti. Mengotori jiwa, Pak Kebanyakan, Ustadz. berarti Bapak Ibu selama ini kebanyakan yang mana? Pada kondisi selalu membersihkan jiwa atau mengotori jiwa? Kayaknya lebih Biasanya. sering mengotori jiwa nih. Nah, jadi marilah sekarang Bapak Ibu sekalian, karena kita paham bahwa hidup di dunia ini adalah proses perjalanan jiwa, jadi jangan sia-siakan waktu yang sebentar ini, kita maksimalkan bagaimana supaya jiwa kita mudah dibersihkan, lalu ketika kita meninggal dalam keadaan jiwa yang tenang. Kan begitu ya? Nah, terus pertanyaannya begini, tapi kan Ustadz kita pun diberikan nafsu oleh Allah. Betul Pak Teddy? Betul, Pak. Oke, jadi manusia itu kenapa harus diberikan nafsu? Karena Allah sengaja memberikan nafsu itu untuk apa? Untuk mewujudkan atau misalnya memunculkan keinginan di dalam dirinya. Karena kalau manusia nggak punya nafsu, repot semua nanti kan. Tidak ada kegiatan apapun. Ya. Nah, Ya. tinggal sekarang, mari kita buka. Nafsu itu sebenarnya ada berapa sih? Gitu loh. Oke. Nafsu itu sebenarnya ada berapa sih, Pak Teddy? Secara umum saja. Kalau nafsu tingkatannya banyak ya, tingkatan nafsu. Tapi yang karena kita di sini temanya ada dalam rangka membersihkan jiwa, mari kita lihat nafsu itu ada berapa yang Allah sampaikan. Ya, silahkan dibuka, Pak Teddy, surat 12 ayat 53. Kita bicara tentang nafsu, lalu nanti setelah itu kita lanjut bagaimana caranya supaya jiwa kita selalu bersih di dalam menjalani kehidupan. Silahkan Pak. Surat 12 Yusuf ayat 53. Ya, nanti kita bagaimana cara membersihkannya nanti Bu. Saya akan menjelaskan dulu bagaimana kita harus paham dulu cara membersihkan jiwa nanti bagaimana, tapi ternyata kendala untuk membersihkan jiwa itu ada yang namanya nafsu. Nah, ini Allah menjelaskan di surat Yusuf ayat 53, kita akan bicara tentang nafsu. Silakan Pak Teddy. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Baik, nah sekarang kalau di ayat ini, di surat 12 ayat 53, Allah menjelaskan menurut Pak Teddy nafsu ada berapa Pak? Kalau di ayat ini? Ada 2, Pak. Oke, ada 2. Silakan disebutkan menurut ayat surat 12 ayat 53.
Jadi yang pertama adalah nafsu yang mendorong kepada kejahatan. Oke, nafsu yang Yang mendorong kedua, kejahatan. yang kedua, nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Oke, contoh misalnya nafsu yang mendorong kejahatan. Kira-kira menurut Pak Teddy apalah? Pasti Bapak Ibu juga paham lah. Misalnya malas, ya, berego tinggi, ngeyel, itu nafsu yang mendorong kejahatan. Ya. Sekarang pertanyaan yang kedua, kalau nafsu yang dirahmati kira-kira menurut Pak Teddy apa? Nafsu yang dirahmati itu nafsu pada saat Ah, kita melakukan ibadah, Pak Ustadz. Oke, atau saya simpulkan, nafsu yang dirahmati itu kan nafsu yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan kan? Ya, Oke, contoh misalnya di dalam Al-Quran, Allah menginginkan kita sabar atau marah misalnya. Menurut Pak Teddy, kalau menurut perintah Al-Quran, Allah tuh inginnya kita sabar atau marah. sabar. Oke, sabar itu berarti termasuk nafsu yang dirahmati, marah itu adalah nafsu yang mendorong pada kejahatan. Kan begitu kan? Iya, Terus yang kedua, kira-kira Allah tuh menginginkan kita tenang atau khawatir. tenang. Nah, berarti kalau tenang itu nafsu yang dirahmati, kalau khawatir itu nafsu yang mendorong kejahatan. Kan begitu kan? Iya, Nah, padahal untuk mensucikan jiwa, berarti suka tidak suka nafsu kita harus pada nafsu yang dirahmati oleh Allah kan, Pak? betul. Supaya menjadi jiwa yang tenang. Kan begitu ya? Jadi Iya, proses di dunia ini ternyata adalah mendidik kita supaya kita bisa mensucikan jiwa kita lewat kejadian-kejadian kehidupan yang kita alami sehari-hari. Paham Bapak Ibu ini? Targetnya sampai kapan? Sampai kapan kita bisa membersihkan jiwa kita sampai pada titik jiwa yang tenang? Targetnya apa, Pak? Menurut Pak Teddy? Targetnya sampai targetnya apa? targetnya sampai kita mendapat rahmat dari Allah, Pak. Oke, surat 87. Silakan. Surat Surat Al-Fajr, ya, surat 89, surat 89 ayat ayat. ayat 27 sampai 30. Jadi kita buka frame-nya dulu supaya Bapak Ibu paham dulu ya. Nanti setelah itu baru kita ke teknisnya. Bagaimana caranya mensucikan jiwa dan lain-lain. Silakan. Ayat 29 dan 30 ya. Ayat 27 sampai 30. 27 sampai 30. Ya, surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Wahai jiwa yang tenang, Nah, targetnya itu ya. Terus? jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Terus? Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Baik, jadi target kita hidup di dunia ya dengan proses mensucikan jiwa adalah supaya kita menjadi jiwa yang tenang atau nafsu yang dirahmati oleh Allah atau nafsu mutmainah. Nah, setelah proses nafsu menjadi nafsu yang dirahmati dengan berbagai macam ujian dan cobaan semua itu, akhirnya jiwa kita menjadi jiwa yang tenang. Lalu Allah berjanji kepada kita setelah kita jiwanya menjadi tenang adalah masuk ke dalam golongan hambanya dan masuk ke dalam surganya. Setuju Pak Teddy ini? Itu juga. Jadi kalau kita simpulkan di ayat ini salah satu syarat untuk masuk surganya Allah, berarti jiwa kita harus menjadi jiwa yang tenang kan Pak? Ya. Berarti Artinya kalau nafsu. jiwanya masih gelisah nggak akan masuk surga ya Pak Ustadz ya. Masih. Nah, berarti kalau misalnya jiwa kita masih belum pada titik jiwa yang tenang nanti ketika kita meninggal, berarti pertanyaannya, Bapak Ibu kira-kira langsung masuk atau singgah dulu? Singgah dulu di laundry dulu. Nah, Pak Teddy pengen yang masuk golongan mana? Singgah dulu atau langsung masuk? Ampun. Ingin yang Ya. langsung Pak Ustadz. Berarti sekarang kita sudah tahu ya poinnya ya. Jadi yang poin utama adalah sekarang bagaimana secepatnya dalam umur yang semua ini terbatas, mudah-mudahan ketika kita meninggal nanti, jiwa kita menjadi jiwa yang tenang kan Pak? Kan seperti itu saja Bapak dan Ibu semua. Jadi kenapa sekelumit masalah Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepada Allah. Lalu Allah berjanji bahwa Allah akan menguji kita. Dan semua permasalahan dan lain-lain itu ternyata itu hanya sebagai sarana Allah supaya jiwa kita itu menjadi bersih dan meninggal nanti kita termasuk golongan hamba-hambanya Allah dengan syarat menjadi jiwa yang tenang. Jelas Bapak Ibu ini semua? Nah sekarang baru kita akan fokuskan
bagaimana supaya mudah kita di dalam membersihkan jiwa. Ya, oke. Kalau memang Bapak Ibu sudah siap, kita akan mulai meskipun misalnya secara umum, bagaimana cara membersihkan jiwa? Di metode Ridho Allah ada namanya 7 ilmu penjernih hati. Kita akan belajar misalnya kemarin tuh materi-materi dasar di workshop pertama, ada sabar, ada sholat, ada ikhlas, ada tawakal, dan sebagainya. 7 metode ini sebenarnya untuk membersihkan jiwa kita. Nah sekarang, saya yang akan fokuskan adalah, kan yang menjadi permasalahan itu adalah, kita kan diberikan nafsu oleh Allah ya, Pak Tadi ya. Yang menjadi Betul, Pak Ustadz. masalah itu kan Iya. ya kita kan namanya hidup di dunia ini diberikan nafsu oleh Allah. Sedangkan tiap orang nafsunya akan berbeda-beda kan begitu ya. Ada yang pemarah, mungkin ada yang penyabar, ada yang khawatir, ada yang memang tenang di dalam menjalaninya. Nah supaya seragam berarti kita harus punya tuntunan, betul tidak Pak? Betul. Tuntunan atau petunjuk hidup. Nah apa yang Allah turunkan kepada kita supaya manusia ini sama-sama mau punya karakteristik bermacam-macam pun tetap manusia ini mempunyai standar, insya Allah nanti meninggal itu bisa masuk surganya Allah. Tuntunannya apa, Pak, Ibu? Al-Quran, Pak Ustadz. Baik, Al-Quran. Nah, saya akan mulai dari sini, Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana caranya kita bisa membersihkan jiwa kita? Ternyata Bapak Ibu suka tidak suka harus mau menjalani Al-Quran. Oke, kata kuncinya, bagaimana supaya kita bisa menjalani Al-Quran? Pak Teddy bantu lagi saya, buka surat 45 ayat 20. Ya. Surat Karena 45. Surat 45 ayat 20. Silahkan kita baca dulu, kita fahami dulu bersama. Kalau memang kita setuju Al-Quran ini sebagai petunjuk tuntunan, berarti apa yang harus kita perkuat untuk membersihkan jiwa kita? Silakan, Mbak. Surat Al-Jasiyah ayat 20. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Baik, jadi di situ disampaikan bahwa Al-Quran ini petunjuk dan rahmat. Rahmatnya memang untuk seluruh manusia, tapi petunjuknya bagi kaum yang meyakini. Berarti kalau kita ingin membersihkan jiwa dengan benar, salah satu syaratnya adalah kita harus mengikuti Al-Quran. Betul ya Pak Teddy ya? Supaya kita mendapatkan petunjuk Al-Quran, apa yang disampaikan di ayat ini? Kita harus apa? Harus meyakininya, Pak Ustadz. Oke, meyakini atau beriman kepada Al-Quran. Sesuai dengan rukun iman, salah satu rukun iman, ada salah satunya adalah iman kepada Al-Quran. Waktu kajian, kapan ya Pak ya? Kalau nggak salah kajian minggu malam waktu itu, kan saya menjelaskan, kalau kita sudah mendapatkan petunjuk, kira-kira Pak Teddy sendiri, kalau Pak Teddy sudah mendapatkan petunjuk, waktu kajian malam itu kan saya menjelaskan, bahwa tidak ada masalah berat, tidak ada ujian berat, kalau kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Betul nggak Pak? Betul, Pak. Oke, salah satu petunjuk dari Allah adalah berarti kita harus mau menjalani meyakini Al-Quran. Betul ya Pak ya? Saya mau nanya ke Pak Teddy. Kalau kita sudah yakin, ya, kalau kita sudah yakin dengan Al-Quran, kira-kira menurut Pak Teddy, perlu nggak kita berpikir panjang? Kalau sudah yakin nggak perlu lagi, tinggal ikuti aja kan. Oke, jadi kata kuncinya, kalau orang yang sudah yakin itu tinggal menjalani saja. Betul? Betul. Berarti kalau kita masih mikir, tapi kan begini, tapi kan begitu. Berarti kita tuh yakin nggak sebenarnya, secara hakikatnya? Masih belum yakin berarti ya, masih tanya ya masih. Tapi kalau misalnya kita tanya kepada orangnya, Ibu yakin atau tidak? Biasanya jawabannya apa, Pak? Oh, pasti bilangnya yakin. Oke, padahal ya kan? Padahal kenyataannya, ya kan? Padahal kenyataannya belum tentu orang yang mengatakan di mulut itu menjadi yakin kan? Betul. Nah, sekarang berarti yang harus kita fokuskan, salah satu cara untuk membersihkan jiwa, berarti kita harus meningkatkan keimanan kita kan, Pak? Betul. Karena hanya dengan iman yang kuatlah kita bisa menjalani Al-Quran dengan benar. Ya. Jadi Al-Quran itu tadi saya sampaikan bahwa memang Al-Quran ini petunjuk tapi bagi kaum yang meyakini. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mau sedikit memahami, kayak kemarin di surat Al-Baqarah ayat 2, kitab Al-Quran petunjuk ya bagi kaum yang bertakwa atau yakin kepada Allah. Jadi kata kuncinya ternyata kalau kita ingin membersihkan jiwa kita, satu, berarti suka tidak suka kita harus yakin, kita harus beriman kepada Allah. Jelas Bapak Ibu semua ini? Nah sekarang contoh yang sederhana. Bagaimana supaya kita mudah untuk meyakini ayat-ayat Al-Quran dan mudah untuk menjalani Al-Quran. Contoh misalnya gini.
Misalnya Pak Teddy nggak pernah sama sekali misalnya menyentuh api. Ini analogi gampang ya. Misalnya Pak Teddy sama sekali nggak pernah menyentuh api. Terus saya bilang ke Pak Teddy, Pak, api ini panas loh Pak. Nah, Pak Teddy biasanya percaya atau nggak kalau saya katakan api ini panas? Karena Pak Teddy sama sekali belum pernah menyentuh. Kira-kira percaya nggak? Biasanya enggak. Coba dulu kan. Iya Nah, panas. supaya Bapak Ibu yakin api itu panas, maka langkah kedua, selain mempercayai ucapan saya yang saya sampaikan, langkah kedua adalah langsung mencoba menempelkan tangan, oh iya benar panas. Setelah itu jadi percaya nggak Pak? Jadi percaya setelah dibuktikan memang panas ternyata api itu. Oke, sekarang pertanyaan saya, supaya kita beriman kepada Allah, Al-Qur'annya kita bisa baca ya, kita bisa pahami ya, Iya. supaya kita bisa yakin, tidak ada pertanyaan, beriman kepada Allah. Kira-kira menurut Pak Teddy, apakah cukup ya menurut Al-Quran begini, atau Bapak Ibu harus mempraktekkan supaya iman Bapak Ibu meningkat dan bertambah? Harus dipraktekkan Pak Ustadz. Kayak tadi kan, oh yang memang api Oke, itu panas. Nah gitu ya. Udah, betul karena ada medianya kan? ya, ada medianya. Oke, anggaplah sekarang Bapak Ibu, misalnya keimanan Bapak Ibu masih turun naik kan itu yang terjadi. Sekarang misalnya Bapak Ibu ingin benar-benar yakin total, ingin benar-benar, ya saya percaya Al-Quran, tapi kenyataannya dalam menghadapi hidup masih khawatir kan Pak? Kan itu yang terjadi kan? Ya, Nah, sekarang pertanyaannya, menurut Pak Teddy, bagaimana caranya supaya kita benar-benar yakin total, meskipun kita meyakini Al-Quran itu benar, tapi dalam diri kita tuh ada keyakinan bahwa, oh saya yakin udah. Bagaimana caranya untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah dengan kondisi kehidupan yang kita alami sehari-hari? Menurut Pak Teddy dengan apa caranya? Silahkan. ya caranya nggak usah pakai logika lagi Pak. Yang namanya yakin, udah yakin, sudah jalankan begitu Pak. Ya, itu kan maksudnya secara umum teorinya. Seperti tadi saya bilang kan, saya ingin yakin bahwa api itu panas, berarti secara ekstrimnya saya tempelkan tangan saya kepada api. Oh, benar api itu panas. Kan begitu kan? Artinya Ya, ada praktek di situ. Meskipun teorinya saya sampaikan, Pak Teddy api itu panas. Pak Teddy mungkin iya-iya saja percaya kepada saya. Sekarang pertanyaan saya, supaya Pak Teddy benar-benar yakin total, berarti kan Pak Teddy harus menyentuh api tersebut kan? betul. Oh iya panas. Nah sekarang, saya yakin semua orang yang hadir di sini yakin Al-Quran itu benar. Tapi supaya keyakinan kita bisa total, misalnya Allah bilang innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Doa orang ikhlas itu dikabulkan oleh Allah. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini kan masih dalam ranah teori kan, Mbak? Iya, iya, Benar nggak? betul. Berarti supaya saya yakin total, artinya tuh saya sentuh langsung, berarti kita butuh sarana apa untuk meningkatkan keimanan kita? Ayat-ayat, Oh, oh, pinter nih. Oke. tidak butuh Oke. masalah Pak Ustadz. Oke, kita buka dulu surat 29 ayat 2 dan 3. Silahkan. Tadi dibuka, dibaca. Surat Jadi Bapak 29. Ibu harus paham. Ya, 29 ayat Hmm, 2 dan 3. Ya. Bapak Ibu harus paham dulu. Oh, jadi kenapa Allah memberikan ujian, memberikan masalah itu ternyata begitu poinnya. Silahkan. 29 Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ya. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan Nah, ini mereka kan dalam tidak diuji? proses. Oke, ini kan dalam proses teorinya dulu kan, Pak? Iya, betul. Paham kan? Ini kan Allah menyatakan. Tadi coba sedikit diulang. Apakah Apakah manusia. manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Berarti nggak cukup kan? Hanya mengatakan saya yakin nggak cukup kan, Pak? Iya. Benar nggak, Pak? Supaya Allah tahu kita benar-benar yakin kepada Allah dan supaya iman kita pun meningkat, maka Allah harus memberikan apa di situ? Ujian atau masalah hidup. Ujian atau masalah. Jelas ini Pak Tiri ya? Baik, Jelas. ayat 3-nya dilanjut Pak. Untuk apa sih Allah menguji kalau gitu? Di ayat 3-nya dijelaskan. Untuk apa kalau begitu? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang
orang yang dusta. Oke, jadi sebelum mereka, sebelum nanti saya baca itu, sebelum mereka tuh siapa Pak berarti? Sebelum mereka berarti sebelum orang yang Heeh. Sebelum mereka tuh siapa? Nenek moyang kita kan? moyang, ya orang-orang yang dulu, orang terdahulu. Berarti dari zaman Nabi Adam pun, dari buyut kita, buyut ke atas pun, berarti sudah memang mengalami namanya ujian semua kan Pak? Iya, sudah pasti mengalami. Berarti wajar nggak kalau yang namanya manusia itu diuji? Wajar, Pak. Oke, yang namanya wajar berarti ketika dapat ujian, harusnya tenang-tenang saja atau pusing? Harusnya tenang-tenang saja. Kenapa tenang-tenang? Karena memang orang dulu pun sudah diuji kan. Nah, Nenek karena moyang kita aja kakek diuji buyut, gitu loh. betul. Karena nenek moyang dan kakek buyut kita pun memang sudah akan mengalami ujian. Jadi kenapa Bapak Ibu takut menghadapi ujian? Karena ujian itu hanya sarana dari Allah supaya Bapak Ibu imannya teruji. Kan begitu kan maksudnya kan? Betul. Bukan hanya mengatakan api itu panas. Uji dong. Benar nggak panas? Kan Allah tuh maksudnya membuat ujian hidup masalah kita sehari-hari itu supaya Bapak Ibu paham dan benar-benar meyakini, oh benar ya, kalau saya berserah diri, Allah memberikan jalan keluar. Kalau sholat saya khusyuk, Allah ternyata memberikan pertolongan. Itu maksudnya. Jadi ujian itu secara hakikat dibutuhkan atau tidak Pak sebenarnya? Dibutuhkan, Pak Ustadz. Kalau Pak Teddy butuh, lalu Allah memberi, atau misalnya Pak Teddy butuh air, lalu saya kasih air, harusnya Pak Teddy senang atau sedih? Harusnya senang. Senang. Berarti ketika Bapak Ibu butuh untuk meningkatkan keimanan Bapak dan Ibu, untuk membuktikan keimanannya, berarti kita butuh yang namanya ujian. Setuju? Berarti Setuju. Bapak Ibu tuh senang nggak kalau diuji? Biasanya senang atau sedih? Biasanya sedih sama pusing, Pak Ustadz. Nah, kalau sedih itu benar atau salah? Salah ya. Ternyata selama ini kita tidak mengerti. Karena tujuan Allah, berarti kalau orang yang sedih, berarti termasuk golongan yang mana Pak? Coba Pak tadi baca di surat Al-Ankabut ayat 3, itu bawahnya. Aku menguji kamu supaya apa? Tadi kata Allah di Al-Ankabut ayat 3. Untuk mengetahui orang-orang yang benar Terus, atau mengetahui orang-orang yang dusta. berarti orang yang benar tuh kalau diuji tenang atau sedih? Tenang harusnya. Berarti kalau sedih itu benar atau dusta? Dusta dong jadinya ya. Bapak Ibu ketika diuji oleh Allah selama ini, sedih atau tenang? Ayo jujur. Secara umum sih sedih. Makanya Karena dalam menjalani pusing. hidup ini, ya kan? Makanya dalam menjalani hidup ini, target Allah itu minimal kita menjalani itu supaya menjadi jiwa yang tenang. Artinya tuh diuji dengan kondisi apapun, kita tetap tenang. Tapi jiwa yang tenang itu bisa didapat kalau kita beriman. Sedangkan untuk meningkatkan keimanan, kita butuh yang namanya sarana ujian atau cobaan yang kita hadapi sehari-hari. Kan itu sebenarnya, Pak. Betul. Jelas, Bapak tadi dan teman-teman jamaah semua? Jadi jangan berpikir dalam pemikiran kita di muka bumi ini, oh saya kalau bisa jangan ada masalah. Nggak bisa begitu. Karena memang Allah akan menguji kita untuk membuktikan, benar nggak sih kamu tuh yakin kepada saya? Kan begitu kan? Betul. Ya gampangnya, misalnya kalau gampangnya ginilah. Kalau misalnya dulu ibu-ibu dulu ya, misalnya didekati sama calon suaminya dulu. Kan ibu-ibu nggak langsung terima kan? Biasanya apa yang dilakukan dulu? Ayo ibu-ibu semua yang hadir di sini. Menguji dulu kan? Ini dia serius atau enggak kan gitu kan? Nah kalau nggak serius langsung tinggalkan kan gitu aja kan? Ya sama. Sekarang Bapak Ibu mengaku beriman kepada Allah, yakin katanya kepada Allah. Ya ketika Bapak Ibu mengucapkan itu dengan kalimat syahadat, ya jelas Bapak Allah akan buktikan. Benar nggak sih Bapak Ibu tuh benar-benar yakin kepada Allah? Itu loh Pak. Paham ini? Jadi salah satu alat untuk membersihkan jiwa kita dengan sarana apa Bapak Ibu? Ujian atau masalah kehidupan. Nah, jadi syarat untuk kita membersihkan jiwa ternyata suka tidak suka kita harus mau namanya menjalani masalah hidup. Jelas ini semua ini? Yes. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu.
Berarti poin utama di sini adalah supaya kita bisa membersihkan jiwa kita, berarti secepatnya kita harus beriman kepada Allah. Untuk beriman, kita harus tanda kutip menjalani yang namanya ujian atau permasalahan kehidupan. Setuju Pak Teddy ya? Setuju. Baik. Sekarang saya mau bertanya kepada semua yang hadir di sini. Berarti kata kunci di sini adalah semakin bersih kita, semakin bersih jiwa kita ya dalam mensucikan jiwa ini, berarti kita akan semakin yakin, iman kita akan semakin meningkat kepada Allah ya, dan jiwa kita akan semakin bersih lalu menjadi jiwa yang tenang. Setuju Bapak Ibu semua ini? Nah, sekarang pertanyaannya, yang membuat Bapak Ibu bingung ketika menghadapi permasalahan hidup itu apa? Coba saya mau nanya dulu lah kepada Bapak dan Ibu semua. Kira-kira selama ini yang membuat Bapak Ibu bingung dalam menjalani hidup itu apa sih biasanya? Oke, ujian atau masalah kan tadi saya sudah sampaikan. Sekarang di beberapa ayat saya akan ulas lagi ya penjelasan yang kemarin. Kan Allah sudah berjanji lah yang namanya ujian itu sesuai kemampuan. Kan begitu ya? Yang namanya ujian itu pasti sesuai kemampuan, pasti akan ada jalan keluarnya. Itu kan kemarin sudah saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu memahami ini, kira-kira yang Bapak Ibu bingungkan apa lagi? Ayo. Seharusnya nggak ada lagi ya. Kan kita bingung karena kita nggak tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Masalahnya berlarut-larut, makin lama makin berat kan gitu Pak Ustadz. Oke. Nah, berarti kan sebenarnya ini kan tinggal proses menjalani dan meyakini saja kan Pak? Lalu membuktikan betul nggak sih sebenarnya masalah yang kita Allah berikan itu pasti sesuai kemampuan kan begitu ya? Oke, contoh kasus lah. Kemarin saya ada jamaah saya, dia hadir nggak ya? Mudah-mudahan nggak hadir lah, saya nggak enak kalau mau cerita. Oke, nggak ada ya? Oke, saya cerita sedikit. Ada jamaah saya Bapak dan Ibu, dia punya permasalahan kehidupan. Lalu si jamaah sini cerita intinya adalah dia punya saudara adiknya yang tanda kutip adiknya ini tanda kutip mengikuti sesuatu ajaran yang tanda kutip di luar ajaran Islam pada umumnya. Bahwa reinkarnasi itu ada, buat apa kita beragama, kan begitu ya? Ya. Nah, terus si ibu ini curhatlah kepada saya. Lalu bercerita, Ustadz tolong gimana, dan lain-lain. Akhirnya saya terjadi timbul diskusi. Seperti biasa saya sampaikan ilmu sabar, bahwa kita harus bisa menerima, supaya Allah mau merubahkan, dan lain-lain. Nah, ada pertanyaan yang membuat sampai sekarang saya ingat. Si ibu ini bilang, iya Ustadz, saya udah diskusi dengan dia. Tapi kenapa dia tetap menganggap saya sesat? Nah, dia ngomong gitu kepada saya. Nah, terus jawaban saya cuma sederhana. Bu, saya bilang, kalau adik ibu menganggap ibu jadi benar, berarti ujiannya selesai dong, saya bilang. Yang namanya ujian itu biasanya adalah bertolak belakang dengan keinginan kita. Jelas ini, Pak tadi ya? Jadi setiap ujian hidup yang menimpa kita, Bapak Ibu catat di sini ya, setiap ujian hidup yang menimpa kita, pasti akan bertolak belakang dengan keinginan kita. Oke, sekarang saya mau nanya ke Pak Teddy. Kenapa setiap ujian hidup yang menimpa kita itu biasanya akan bertolak belakang dengan keinginan kita? Kenapa, Pak Teddy? Kalau sesuai dengan keinginan namanya bonus, Pak Ustadz. Nah, jadi ingat Seneng ya kan Bapak Ibu ya. namanya sesuai sesuai maunya kita kan. Nah, kalau sesuai dengan keinginan kita itu berarti kan nafsu kita kan yang selalu berperan kan? Iya. Bapak Ibu ingin hutang lunas, cepat lunas. Bapak Ibu ingin doa dikabulkan, cepat dikabulkan. Kan gitu ya? Bapak Ibu ingin masalah terselesaikan, cepat diselesaikan. Kan gitu ya Bapak Ibu ya? Jadi ternyata, betul, karena cobaan mau. Jadi kenyataannya, kalau Bapak Ibu sadari, ternyata yang namanya ujian hidup itu biasanya akan bertolak belakang dengan apa yang kita diinginkan. Sekarang saya mau nanya, kenapa ujian itu harus bertolak belakang dengan keinginan kita? Apa tadi? Karena kalau dia sesuai dengan keinginan kita itu bukan jadi masalah atau ujian. Oke. Karena kalau Bapak Ibu ujian itu sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, terus bagaimana Bapak Ibu bisa berlatih mengendalikan hawa nafsu? Kan tadi di awal saya jelaskan bahwa hidup itu harus pada titik ada dua nafsu dalam diri kita. Satu nafsu yang mendorong kejahatan, satu nafsu yang dirahmati oleh Allah. Apa itu nafsu yang dirahmati oleh Allah? Nafsu yang dirahmati oleh Allah itu adalah nafsu yang sesuai dengan keinginan Allah. Betul, Bapak Ibu? Nah, ujian-ujian hidup biasanya akan bertolak belakang dengan keinginan kita. Kenapa Allah harus buat seperti itu? Supaya kita mulai berlatih, bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi kalau si ibu ini misalnya
adiknya ngomong bahwa si kakaknya ini sesat, wajar nggak? Ujiannya begitu, Pak. Ya wajar, karena Wajar, kalau nggak harus bertolak belakang. belakang terjadi ujian ya. Betul. Kalau misalnya si adik ini mengakui kakaknya benar, selesai dong ujiannya. Terus mengendalikan hawa nafsunya bagaimana? Jadi nanti kalau Bapak Ibu setelah kajian ini misalnya, kenapa sih Pak Ustadz nafsu kok anak saya selalu tidak sesuai dengan yang diinginkan? Kenapa anak saya nakal? Loh, memang wajar ujian itu harus bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Kalau ujian itu sama dengan keinginan kita, bukan ujian dong Bu namanya. Jelas Bapak Ibu ini? Misalnya seorang istri, kenapa sih kok suami saya tuh menjengkelkan? Loh, memang harus bertolak belakang dengan keinginan Bapak dan Ibu. Itu namanya ujian. Paham Bapak Ibu ini semua? Jadi Bapak Oh, Ibu jangan kaget kalau ujian itu akan bertolak belakang dengan keinginan Bapak Ibu. Kalau sama namanya hiburan, iya ya, ya. bukan Jadi kalau ujian Bapak Ibu namanya. nanya kenapa kok sakit saya nggak sembuh-sembuh, loh memang wajar karena harus bertolak belakang dengan keinginan Ibu. Ayo saya mau nanya, kalau Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu pinginnya apa? Sembuh, cepat sembuh, Pingin cepat-cepat sembuh. sembuh. Padahal mungkin Allah membuat proses ujian ini supaya Bapak Ibu menyadari dan bisa mengendalikan hawa nafsu Bapak Ibu, gitu loh. Jadi kalau Ya, Bapak Ibu Pak. kenapa hidupku begini? Loh kalau kenapa hidupku begini? Kalau ingin sesuai terus bukan ujian namanya Bu, tapi hiburan. Oh ya, Pak Ayo, Ustadz, ada banyak yang paham pertanyaan kan? nih. Jadi supaya Ya. yakin total berarti harus diuji oleh Allah dulu ya? Nah, dia Oh pertanyaannya. iya, untuk membuktikan itu harus diuji. Oke, kalau Bapak Ibu kurang percaya, Allah tuh sudah siapkan sistemnya. Ya, baik, nanti kita bahas lagi. Surat 76 ayat 2. Baik, bagaimana supaya ujian itu berakhir. Nanti Pak, nanti Bu ya, belum ya, nanti saya jelaskan bagaimana supaya berakhir. Sabar, sabar. Coba Pak tadi buka dulu surat Surat 76 ayat 76 2. ayat 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 2 2. ya. Ini umum lah. Surat Saya tiap Al-Insan kajian. ayat 2. Bapak Ibu pasti tahu ayat ini kalau yang ikut kajian saya. Ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang hendak mengujinya dengan Nah, perintah yang dan larangan. baik. Jadi, Bapak Ibu harus sadari dulu ya, ternyata bahwa memang Allah itu pasti akan menguji kita. Kan di situ Allah berfirman kan, sungguh aku menciptakan manusia dari status mani yang bercampur dan kami hendak mengujinya. Jadi itu per statement Allah tuh manusianya sudah ada atau belum, Pak? Manusia belum. Menurut Oke, karena di situ kan Allah akan menciptakan manusia dari status mani yang bercampur dan kami hendak mengujinya. Jadi sebelum kita lahir pun Allah sudah siapkan ujiannya. Jadi kalau kita menghindari ujian salah atau benar, Pak? Salah. Ini terkait nih. Ada Nah, pertanyaan juga. Jadi baik, gimana supaya silakan. ujian itu berakhir? Nah, itu Pak Ya, Ustaz. nanti. Tapi Bapak Ibu paham dulu ya. Sabar, sabar. Kan saya mau nanya, kalau Bapak Ibu bertanyanya bagaimana supaya ujian ini berakhir, itu keinginan siapa? Keinginan kita ya sebagai manusia ya. Padahal ujian itu salah satu proses untuk mengendalikan hawa nafsu kita supaya kita menjadi nafsu yang dirahmati, kan begitu kan? Betul. Jadi harusnya Bapak Ibu menikmati prosesnya atau selesainya ujian itu. Ya, Harusnya. harusnya menikmati prosesnya ya. Tapi kan kita pengen Betul. cepat-cepat selesai gitu Pak Ustaz. Nah, kalau begitu nafsunya jadi bisa terkendali nggak? Kalau pengen-pengen cepat-cepat ya jadi enggak ya. Loh, padahal tujuan kita hidup tadi di dunia ini Allah menciptakan untuk apa, Pak tadi? Tujuan tadi itu kita awal tadi baca itu untuk membersihkan apa? Membersihkan rohani kita ya, Ini membersihkan jiwa kita kan? jiwa kita. Caranya membersihkan jiwa itu kita harus prosesnya adalah menjalani ujian kita sehari-hari. Berarti sebenarnya ujian itu yang kita fokuskan untuk pembersihan jiwa atau bagaimana supaya secepatnya terselesaikan? Nah, itu dia harusnya membersihkan jiwa ya. Kan selama ini kita Nah, belum tahu Pak Ustadz. ya, nggak apa-apa. Makanya saya kan ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu semua ya, hati-hati jangan terjebak. Bapak Ibu dalam fokus selalu, kan Bapak Ibu tiap diberikan ujian, selalu menginginkan keinginannya cepat terselesaikan kan? Ya, Benar nggak ini? betul. Padahal tadi saya jelaskan tujuan Allah menguji itu
itu untuk membersihkan jiwa kita dari nafsu yang mendorong pada kejahatan menjadi nafsu yang dirahmati oleh Allah. Itu kan maksudnya, Pak. Saya mau nanya, berarti ibu bapak tuh senangnya menerima ujian atau tidak mau diuji? Seharusnya senang menerima ujian. Kalau senang, masalahnya di mana? Ingin cepat selesai enggak kalau namanya senang? Enggak, malah karena senang maunya lama-lama ya Pak Ustadz ya. Apa deh gitu. Oke, nanti itu bagaimana caranya ada ya di kajian berikutnya ya. Tapi sekarang Ya. saya harus menjelaskan dulu. Jadi Ibu sadar dulu ya Bu ya, Pak, semua ya yang ada di sini. Ternyata yang harus kita fokuskan adalah sadari dulu bahwa setiap ujian itu pasti akan bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Tujuannya apa bertolak belakang? Supaya kita dilatih Allah untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Supaya nafsu kita terkendali, akhirnya jiwa kita, ruh kita yang dominan di dalam menjalani hidup. Makanya menjadi nafsu yang dirahmati oleh Allah. Jelas Bapak dan Ibu ini semua apa tadi? Jelas Ustaz. Oke, sekarang pertanyaan Ibu ini saya akan jawab. Terus bagaimana Pak caranya supaya ujian itu bisa terselesaikan? Kan begitu ya Pak ya? Ya. Oke, sekarang saya mau nanya. Biasanya Pak Teddy atau semua yang hadir di sini, kalau diuji Allah itu, oke, kalau kita bisa menunjukkan akhirnya, ya betul, itu nanti itu hadiahnya derajat kita akan ditingkatkan. Tapi ibu-ibu harus paham dulu, kan ini pertanyaannya ada tadi dari ibu yang tadi itu bertanya adalah, bagaimana supaya ya ujian itu secepatnya terselesaikan? Oke, saya jawab ya Pak Teddy ya. Saya mau nanya Ya. Pak Teddy. Kan tadi namanya ujian itu akan selalu bertolak belakang dengan keinginan kita. Setuju? Setuju. Berarti kalau bertolak belakang secara umum, kita tuh sedih atau senang secara umum? Sedih karena bertolak Nah, belakang ya sedih kan? Oke, kalau sedih itu berarti secara hakikatnya lulus nggak dalam ujian? Kalau sedih. nggak lulus ya. Oke, kalau ingin cepat lulus, berarti harusnya sedih atau senang? Ya kebalikannya, harusnya senang. Berarti titik ibu lulus ujian dan tidak itu sampai ibu benar-benar menjalani ujian itu dalam kondisi sedih atau senang. Ketika ibu bisa senang di dalam menjalani ujian itu, pasti lulus. Kenapa? Untuk apa lagi Allah menguji orang yang sudah senang? Benar nggak? Misalnya contoh, Pak Teddy diuji ekonomi. Awalnya sedih. Terus Pak Teddy bilang sekarang, ya udah ya Allah, saya akan bersyukur, saya akan terima ujian ini karena saya tahu untuk membersihkan jiwa saya. Diuji, alhamdulillah. Diuji lagi ngomong alhamdulillah. Kalau orang sudah digucak-gucak, akhirnya ya udah diremes-remes ngomong alhamdulillah, kira-kira mau diuji apa lagi? Iya udah. Nggak akan diuji lagi ya udah. Berarti tolak ukurnya ujian itu ingin cepat selesai atau tidak, berarti tolak ukurnya harus apa? Hati menjadi senang ya. Harus hatinya menjadi senang. Bagaimana caranya supaya hati senang? Ya waktu itu saya sampaikan, belajar metode sabar dengan benar. Mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan senang hati. Belajar sholat khusyuk dengan memperbaiki sholatnya. Kan itu untuk menenangkan jiwa kita kan Pak, Bu? Jadi selama Bapak Ibu sedih di dalam menjalani ujian, oke ya nanti saya jelaskan Bu. Selama Bapak Ibu masih sedih di dalam menjalani ujian, jangan harap Bapak Ibu akan lulus dari ujian itu. Oke, saya buktikan di dalam Al-Quran. Silakan Pak Teddy buka ya. Iya. Surat 37 ayat 100 sampai 108. Silakan Surat buka Pak. As-Safaat ayat 100 Sampai 108. 107 ya. Silakan. Ya, surat 37. Surat 37 ayat 100 sampai 108. Ini saya sering sampaikan ya di kajian. Ini bagaimana, Ibu kan pertanyaan tadi Ibu adalah bagaimana supaya kita secepatnya lulus dari ujian tersebut ya Bu ya. Tadi sebenarnya udah dijawabkan berserah diri, cuman ini aplikasinya langsung. Silakan Pak Teddy. Surat As-Safaat ayat 100 sampai 107. Ayat 100. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Baik. Ini Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Berarti keinginan siapa, Pak? Keinginan Nabi Ibrahim ya. Oke, jadi keinginan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim menginginkan seorang anak. Lalu memohon kepada Allah. Berarti kan keinginan Nabi Ibrahim kan? Ya. Ya, oke. Terus lanjut setelah itu apa? Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sabar, yaitu Ismail. Baik. Allah mengabulkan keinginan Nabi Ibrahim, Pak? Dikabulkan keinginannya. Oke, jadi setelah kita minta, baik, Allah kabulkan keinginannya. Terus lanjut.
Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka Nah, pikirkanlah terus bagaimana pendapatmu." Dia ya, Ismail terus menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." baik, saya mau nanya, keinginan Allah apa Pak di sini, Pak? Keinginan Keinginan Allah Allah apa? memerintah supaya Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Oke. Kalau keinginan Ibrahim kira-kira? Ya nggak mau lah ya, Oke. anak Berarti bertolak belakang kan ini kan? kondisi ini bertolak belakang. Kan bertolak, makanya kan yang namanya ujian itu biasanya akan bertolak belakang dengan keinginan kita kan? Benar nggak? Iya. Pasti kali Berarti Pak Ustadz ya. Bukan nah, biasa, pasti ini kan? udah pasti bertolak belakang ya. Ya, tapi kan nanti ada yang diuji kesenangan juga ada. Itu kan nanti Oh iya, arahnya ke iya. sana. Tapi Betul, intinya betul. saya memahamkan dulu kepada Bapak dan Ibu. Berarti kan kalau kita lihat, simpulkan dari ayat ini, berarti kan bertolak belakang kan, Pak? Bertolak belakang. Oke, saya mau nanya, kalau itu kondisinya kepada ibu, kepada keluarga ibu punya anak terus disuruh sembelih. Coba di pikiran Bapak Ibu apa? Wah, Kira-kira, sadis banget ya Allah nunjukin mata. iya kan? Ayo, saya mau nanya. Tapi namanya ujian pasti bertolak belakang kan, Bu? Pak? Iya, biasa bertolak belakang. Nah, kita belajar dari ayat ini. Nah, pertanyaan saya, kalau ibu-ibu tetap, misalnya apa ya, dengan ego, dengan ngeyel tetap, misalnya maksa, saya inginnya nggak disembelih, saya inginnya tidak disembelih. Terwujud nggak keinginan Allah untuk keinginan kita harus mengikuti keinginan Allah? Kan tujuan ujian itu supaya nafsu kita dirahmati. Bagaimana nafsu kita supaya dirahmati? Adalah kita, nafsu kita harus mengikuti keinginan Allah. Kan itu kan lulus dan tidaknya itu tergantung itu kan Pak tadi kan? Betul. Benar nggak? Nah, sekarang Iya. pertanyaan saya, mari kita lihat sikap Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim ngeyel, atau dengan egonya tetap nggak mau, atau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mengikuti keinginan Allah? Kan begitu kan? Iya. Baik, kita lanjut ayat berikutnya gimana? Ayat 103. Heeh. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Nah, Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya heeh. untuk melaksanakan perintah Allah. Baik. Pertanyaan saya, ketika keduanya telah berserah diri, berarti berserah diri itu keinginan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mengikuti Allah atau melawan Allah? Mengikuti Allah. Nah, ini Bu, Bapak Ibu ya. Jadi syaratnya ujian kalau ingin cepat selesai ya. Jadi syaratnya apa Pak di situ Pak? Mengikuti keinginan Allah ya. Itu membaringkan anak. Artinya, oke, berarti kan kita berserah diri kan? Iya. Benar nggak? Kita nggak ngeyel kan? Iya. Ya udahlah, kalau Allah inginnya ini, kalau inginnya Allah inginnya begini, ya udah saya ikutin kan? Begitu kan maksudnya kan? Iya. Benar nggak ini? Berarti Betul. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mengikuti keinginan Allah dengan berserah diri, kan begitu kan? Iya. Nah, pertanyaan saya sekarang, setelah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mengikuti keinginan Allah, berarti kan keinginannya tidak bertolak belakang kan? Terserah ya Allah kan begitu ya? Iya. Nah, kita lanjut ayat berikutnya apa yang Allah lakukan setelah seorang hamba mengikuti keinginan Allah itu apa yang dilakukan? Silakan Pak tadi. Ayat 104. Uh-huh. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, Ya. sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ah, ujian yang nyata kan, Pak? Nah, Iya. sebelum saya ayat selesai dilanjutnya, saya mau nanya. Pertanyaannya harusnya yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Kok bisa ya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail secepat itu memutuskan untuk mengikuti keinginan Allah? Kenapa, Pak? Ayo saya mau nanya. Untuk Pak Teddy dan untuk seluruh jamaah. Kenapa Nabi Ibrahim, kenapa Nabi Ismail bisa secepatnya mengikuti keinginan Allah? Kenapa, Pak? Karena satu jawabannya, yakin, Pak.
Nah, karena dia beriman kepada Allah, dia yakin kepada Allah. Yang kedua, dia tahu setelah dia yakin itu dia harus praktek. Nah, betul, dia harus praktek, dia harus yakin. Untuk membuktikan keimanannya, Allah buktikan lewat sarana ujian menyembelih anaknya. Kan gitu kan? Ya. Ya, jelas ya Bapak Ibu semua ini? Jadi kalau Bapak Ibu menjalani ujian, tenang saja. Selagi Bapak Ibu mengikuti keinginan Allah, insya Allah nggak akan celaka kok. Insya Allah selamat-selamat gitu loh. Nggak usah takut gitu loh. Oke, silakan Pak Didi lanjut. Setelah dia beriman, lalu yakin kepada Allah, mengikuti keinginan Allah, maka Allah panggil dia Ibrahim. Ayat berikutnya apa Pak? Terakhir. Ayat 107. Dan Ya. kami tebus anak itu dengan seekor Nah, sembelihan yang besar. baik. Jadi nggak Nabi Ismail disembelih? Nggak jadi. Oke, kenapa tidak jadi? Berarti ujiannya selesai nggak? Ujiannya selesai. Kenapa selesai? Karena Nabi Ibrahim melaksanakan sesuai dengan perintah dari Allah. Karena keinginannya sudah tidak bertolak Bahkan belakang. dengan keinginan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu diuji masih bertolak belakang dengan keinginan Allah, jangan harap masalahnya selesai Bapak dan Ibu. Ikuti apa yang Allah inginkan. Allah tuh kalau diuji, Allah tuh kalau nguji kita ingin kita sabar atau cepat selesai. Sabar. Biasanya gimana? Bapak Ingin Ibu. cepat-cepat selesai ya. Nah, itu artinya. Makanya ketika Bapak Ibu fokus, misalnya ketika Bapak Ibu punya masalah ujian tuh, fokuslah bagaimana secepatnya supaya Bapak Ibu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Gitu loh Bapak dan Ibu. Oh ya Pak Jadi Ustadz, ternyata, kan ya secara silakan. umum kan gini Pak Ustadz. Hmm. Kita bilang, oh saya akan senang, saya akan bahagia kalau masalah saya selesai. Saya akan bahagia kalau saya sudah sembuh, saya akan bahagia Oh. ke hutang saya lunas. Itu benar atau tidak Pak Ustadz? Loh, kan tadi saya bilang, ya boleh-boleh saja. Silakan saja. Bapak Ibu misalnya berpikir seperti itu. Cuman Bapak Ibu tahu kan Allah pasti uji kan? Iya, Nah, yang namanya ujian itu saya ulang lagi, sesuai dengan keinginan atau tidak sesuai dengan keinginan biasanya. biasanya tidak sesuai dengan itu. Berarti yang benar itu Allah menyesuaikan dengan keinginan kita atau kita yang menyesuaikan dengan keinginan Allah? Harusnya. Harusnya kita yang menyesuaikan dengan keinginan Allah. Nah, kalau Bapak Ibu selalu fokusnya saya ingin cepat selesai, doa saya ingin dikabulkan, itu kan keinginan kita semua. Kira-kira mungkin nggak Pak kita menang melawan keinginan Allah? Ya Pak, udah nggak mungkin lah. Nah, terus nggak mungkin kok tetap maksa gitu loh Pak. Benar nggak Bapak Ibu? Manusiawi Pak Ustadz. Loh, iya. Manusiawi jelas. Cuman kalau kita, kan tadi kita bilang, oke lah anggaplah semua manusia tuh pas lahir tuh egonya tinggi-tinggi gitu loh ya Pak ya. Iya, Kan semua segitu ya. Nah, pertanyaan saya, ketika Allah kan tahu ego manusia itu tinggi-tinggi. Dan Allah tahu kalau misalnya dia meninggal dengan ego tinggi, celaka atau selamat mereka? celaka. Nah, kalau celaka, kira-kira Allah punya tanggung jawab nggak untuk supaya mereka menjadikan selamat? Iya, harus Allah memberitahukan ya supaya selamat. Ini loh Nah, caranya gitu ya. makanya Allah mendidik supaya nafsu kita bisa dikendalikan. Lewat Memberikan sarana nafsu yang apa? Ya, dihormati. lewat sarana ujian. Jadi ujian itu untuk melawan hawa nafsu, untuk melatih hawa nafsu atau tidak? Iya Pak, satu melatih hawa Kalau nafsu. kalau kita dilatih Allah tuh seneng nggak harusnya Pak? Harusnya senang. Iya senang. Pak Teddy misalnya ingin jago bulu tangkis. Tiba-tiba ada misalnya siapa ya? Lim Swee King datang melatih Pak Teddy. Senang nggak? Wah, senang banget Pak Ustadz. Nah sekarang Bapak Ibu ingin nafsunya terkendali, ingin menjadi jiwa yang tenang. Kan begitu kan? Terus Iya, Allah latih lewat sarana ujian. Harusnya senang atau sedih? harusnya senang. Kalau sedih itu sama saja Ibu masih melawan, masih berusaha ngotot untuk mewujudkan keinginannya. Saya mau nanya gini lah sederhana. Yang menginginkan kita hidup itu siapa Bapak dan Ibu? Siapa? Pak tadi? Allah, Oke, yang menginginkan kita hidup itu Allah. Betul ya? Terus dunia dan isinya itu milik siapa? dunia isinya milik Allah. Oke, dunia dan isinya milik Allah. Yang menginginkan kita hidup pun Allah. Jadi wajar nggak kalau kita hidup tuh mewujudkan keinginan Allah? Wajar.
Lah terus kenapa Bapak Ibu selama ini fokusnya saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin ini, saya ingin itu? Ya bagaimana nafsunya bisa terkendali? Berarti selama ini kita wajar atau tidak? Jadi Menurut tidak Pak wajar Teddy? ya selama ini ya. Bapak Ibu sadar nggak selama ini Bapak Ibu tuh orang tidak wajar? Sudah tidak wajar, marah-marah lagi. Jelas Bapak Ibu ini semua ya? Jadi sekarang diluruskan pola berpikir kita bahwa, oh baik ya Allah, kalau memang ujian itu engkau yang menginginkan, maka saya akan jalani sesuai dengan keinginanmu. Prakteknya bagaimana? Yaitu belajar metode 7 ilmu penjernih hati. Siapa yang sering menyampaikan? Ustadz Teddy, Ustadz Tarwoto, teman-teman dari Ridho Allah yang lain, itu ada. Fokus, sholat khusyuk ada, metode sabar ada, metode ikhlas ada. Saya menjelaskan secara frame umum, beginilah Bapak Ibu dalam menjalani hidup. Ternyata ujian itu nggak usah ditakutkan. Karena ujian itu adalah sarana Allah melatih kita supaya nafsu kita bisa menjadi nafsu yang dirahmati. Kalau Bapak Ibu nafsunya diumbar, Bapak Ibu pengen tahu nggak? Pak tadi pengen tahu nggak? Bahayanya seseorang yang ketika orang itu mengumbar hawa nafsu. Ya, Ya. silahkan Pak Teddy buka surat Al-Mu'minun. Ya. Surat Surat 23 ke-23 ya, ayat 76. Coba Pak, dibuka Pak. ya. Surat Al-Mu'minun ayat 76 ya. Silahkan. Dan sungguh kami telah menimpakan siksaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau tunduk kepada Tuhannya. Bukan 76 bukan, Pak. dan juga tidak merendahkan diri. 71 Pak kalau nggak salah Pak. Silahkan Pak tadi buka. Ya. Surat 23 ya. Sebentar. Saya juga lupa. Oke, surat kok jadi lupa ya saya. Sebentar. Ini udah gara-gara efek di rumah nih. Maaf ya Bapak Ibu. Efek corona ya Ustaz ya. 23 ayat 71 kalau nggak salah. Surat 23 ayat 71. Coba Pak. 23 ayat 71. Ya, Al-Mu'minun ayat 71. Kalau nggak salah ya. Yang tadi kan 71. Enggak, tadi 76. Oke. Coba Pak. Coba saya baca dulu ya. Ya. Saya cari. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, terus pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kebenaran itu dasarnya karena keinginan atau nafsu kita, maka Allah sudah berfirman dan Allah akan memprediksi bahwa binalah salah apa yang di langit dan di bumi. Kalau nafsu kita tidak dikendalikan lewat puasa, lewat sholat tahajud, lewat sholat khusyuk, lewat sabar, lewat ikhlas. Kalau nafsu kita tidak dikendalikan, hancur nggak Pak dunia dan isinya? Hancur Pak. Nah, makanya Allah membuat soal ujian-ujian kehidupan ini supaya Bapak Ibu tidak dalam kondisi seperti itu. Ketika Bapak Ibu selalu mengikuti hawa nafsunya, pertama akan menjadi orang-orang yang tersesat. Itu yang terjadi. Saya mau nanya kepada Pak Teddy ya. Sebenarnya yang membuat nafsu itu berbahaya tuh siapa sih Pak? Oke, saya mau nanya kepada Pak Teddy. Kita sendiri Pak. Oke, salah satunya kita sendiri. Terus yang kedua, bahan bakar nafsu dengan bahan bakar penggoda kita sama atau enggak? Sama kayaknya ya. Nah, makanya orang yang cenderung egonya tinggi, nafsunya tinggi, akan lebih mirip dengan musuh kita yang nyata, yaitu setan dan iblis. Setan dan iblis memang Bapak Ibu inginnya stres, bingung, khawatir, dan lain-lain. Jadi kenapa Allah memberikan ujian hidup kepada kita? Ternyata tujuannya seperti itu Bapak Ibu. Supaya kita selamat di dalam menjalani kehidupan kita. Jelas? Baik, ada pertanyaan? Silahkan, sekarang saya buka. Jadi supaya selesai, supaya ujian itu cepat selesai bagaimana Pak?
tadi supaya sebelum ada pertanyaan lagi, supaya ujian itu cepat selesai bagaimana tadi? Kita Harus apa, Pak? kita sesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah. Betul, atau yang namanya berserah diri kepada Berserah diri. Allah. Insya Allah Allah tahu kok Pak, Bu, ya. Insya Allah Allah tahu keinginan kita tuh apa. Tapi yang terpenting Bapak Ibu fokuskan dulu ketika ada ujian hidup itu, baik Allah tuh inginnya apa? Oh baik Allah inginnya menerima, baik Allah saya terima, saya jalani, itu loh maksudnya. Jelas ya Bapak Ibu semua ya? Jadi mari sekarang kita akan belajar supaya Bapak Ibu tuh kalau punya masalah hidup, supaya bagaimana supaya cepat selesai, ternyata kita harus menyesuaikan dengan keinginan Allah atau yang namanya berserah diri kepada Allah. Baik, saya mau nanya kepada Pak Teddy. Ini kok feedback ya? Coba di-mute, tolong di-mute. Yang ibu-ibu silahkan di-mute-nya. Ada Oke feedback ya. Oke, silakan. Sekarang saya buka session pertanyaan kepada Bapak Ibu semua. Kalau memang Bapak Ibu ada pertanyaan. Tadi kalau jawaban saya, kalau Bapak Ibu tadi bagaimana supaya masalah itu cepat terselesaikan, ikuti dulu keinginan Allah, Bu. Sesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah. Insya Allah akan cepat selesainya. Sesuai dengan janji Allah tadi di surat 37 ayat 100 sampai 108. Baik, ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada Silakan pertanyaan, Ibu, yang pertanyaan Bapak. oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan masuk ke bab beriman ya. Karena memang poin untuk mengendalikan hawa nafsu di situ. Sebentar Pak, saya coba Pak Herman tadi agak ada tunjuk tangan nih. Mbak, saya coba dulu unmute dulu Pak Herman ya. Ya. Pak Herman. Kalau enggak, saya lanjut ke pembahasan berikutnya tentang iman ya. Oke, sebentar Pak. Oh, nggak ada Pak Herman di sini. Oke ya. Ya lanjut Pak Ustadz, lanjut aja. Oke, lanjut ya. Baik. Ya. Jadi tadi saya bilang supaya kita mudah mengendalikan hawa nafsu, ternyata memang kita harus beriman atau meningkatkan keimanan kita. Betul Pak Teddy ya? Betul Pak. Oke, sekarang mari kita kupas pembelajaran yang dulu. Kita masuk dulu Pak Teddy, cirinya kita menjadi orang beriman. Itu apa Pak? Cirinya kita beriman itu apa? Kepada Bapak Ibu semua. Cirinya kita beriman kepada Allah, itu apa sih? Kalau ngaku beriman, ya semua orang mengaku beriman. Cuma sekarang pertanyaan saya, cirinya kita beriman kepada Allah, itu apa Pak Teddy? Tidak ada rasa takut dan khawatir. Oke, mari kita buka, betul, ayatnya surat 10, ayat 62-63. Ini ada feedback lagi nih. Bisa di off-kan. Surat berapa? Surat 10? 10, 62-63. Yunus ya. Surat Yunus ayat 62 dan 63. Oke, kita masuk cirinya dulu ya, Bapak Ibu semua. Ayat-ayat. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut mereka dan tidak bersedih hati. Oke, siapa wali-wali Allah itu? 63-nya? Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Oke, saya mau nanya kepada Bapak dan Ibu semua. Khawatir itu wajar nggak, Pak? Tadi secara umum. Secara umum khawatir wajar, Pak. Manusiawi kata orang juga kan. Oke, itu perintah Allah atau bukan? Yang ayat ini. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu perintah Allah atau khawatir itu perintah Allah atau bukan? Bukan. Nah, berarti boleh nggak kita khawatir? Ya harusnya nggak boleh. Boleh bagi orang yang kurang beriman. Tidak boleh bagi orang yang beriman. Ya kan tadi ayatnya kan sesungguhnya wali Allah itu tidak pernah bersedih hati dan khawatir. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang beriman. Oke, saya kuatkan satu ayat lagi Pak Teddy sebelum kita nanti pembahasan secara umumnya. Surat Al-Imran, surat 3 ayat 139. Mari kita buka ya. Surat 3 ayat 139. Allah itu memerintahkan kita khawatir atau kita yakin kepada Allah. Silakan. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Oke, jadi di sini ayatnya yang paling tinggi derajatnya siapa, Pak? Orang yang beriman, Pak. Oke, surat Al-Imran surat 3 ayat 139, Bu. Nah, di situ Allah menjelaskan dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu yang paling tinggi derajatnya jika kamu yang beriman.
Jadi orang beriman itu kira-kira sedih atau tidak, Pak? Khawatir atau enggak? Di ayat ini. Harusnya tidak boleh khawatir dan bersedih hati. Berarti ketika ada orang-orang yang bilang, loh kan khawatir boleh, berarti dia beriman atau tidak? Masih kurang beriman, Pak Ustadz. Nah, padahal kita hidup itu ditugaskan Allah untuk meningkatkan keimanan kita kan? Lewat Iya. ujian-ujian dan masalah-masalah kita yang kita hadapi sehari-hari. Berarti boleh nggak kita sedih dan khawatir? Bagi Harusnya yang nggak kurang beriman, bagi yang kurang beriman silahkan sedih. Tapi bagi orang yang mengaku beriman harusnya tidak khawatir dan tidak sedih. Kan itu maksudnya. Ya. Jelas ini Bapak dan Ibu ya? Jelas ini? Oke, berarti ujung-ujungnya hadiahnya apa sih? Meskipun pasti Bapak Ibu tahu. Mari kita buka lagi surat 85 ya. Ayat 11. Silakan Bapak tadi. Surat 85 Ayat 11. Silakan. Ya. Surat 85 ayat 11. Surat Al-Buruj ayat 11. Ya. Sungguh Tunggu. orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Bapak Ibu tuh ingin masuk surga atau neraka? Masuk surga, Pak Ustadz. Syaratnya apa di surat Al-Buruj ini? Menjadi orang-orang apa? Beriman dan mengerjakan kebajikan. Nah, berarti sudah. Sekarang Bapak Ibu, sudahlah hidup cuma sekali. Dan tujuan Allah juga untuk membersihkan jiwa kita. Supaya mudah membersihkan jiwa kita, berarti kita harus menggunakan yang namanya iman. Iman itu apa sih cirinya? Orang beriman tuh nggak banyak mikir, Bu. Pak. Jadi kalau menurut Al-Quran harus sabar, harus menerima, ya dia jalani saja. Menurut Al-Quran ujian itu sesuai kemampuan, ya dia jalani saja. Jadi selama ibu masih kebanyakan mikir, masih pusing, berarti secara tidak sengaja atau disengaja pun Bapak Ibu berarti masih belum beriman atau kurang beriman. Jadi kalau kira-kira menurut Pak Teddy, Allah ingin semua manusia imannya meningkat. Terus sekarang kita dalam kondisi sekarang masih kurang meningkat. Berarti Allah akan uji terus nggak sampai pada titik itu? Oh, terus diuji. Terus diuji sampai kita meningkat. Makanya tujuan ujian Allah berikan kepada kita cuma satu, yaitu untuk meningkatkan keimanan kita. Cara yang paling mudah adalah nggak usah banyak mikir, menjalani ayat-ayat Al-Quran dan membuktikan. Itu saja sudah. Jelas Bapak Ibu semua yang hadir di sini? Ya, jadi saya simpulkan ternyata hidup ini adalah perjalanan jiwa. Perjalanan jiwa apa? Perjalanan jiwa ketika kita memang diciptakan Allah, mulai dari alam ruh, lalu kita masuk ke dunia, ada jasmani, ada ruhani, lalu meninggal pun ternyata jiwa kita yang nanti akan bertanggung jawab. Tadi saya sudah jelaskan ayat-ayatnya, Bapak Ibu ya. Nah, supaya jiwa kita menjadi bersih, supaya nafsu kita meningkat, ternyata Allah harus memberikan ujian kehidupan. Jadi ini adalah siklus kehidupan, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu nggak bisa keluar dari siklus ini. Jadi semua orang pasti akan diuji, tujuan Allah adalah untuk membersihkan jiwa kita. Jelas ya Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu sudah paham ini, berarti ya sudah secepatnya ketika diuji itu bagaimana supaya iman kita meningkat. Ternyata salah satu cara yang paling mudah adalah kita harus mengalahkan keinginan kita. Harus mengalahkan ego kita. Berarti apa yang terjadi? Kita harus secepatnya bisa berserah diri kepada Allah, ya. Lalu mengikuti apa yang Allah inginkan. Oke, saya buka lagi satu kasus, Pak. Berserah diri ini bukan pasrah, saya takutnya salah ya. Pak tadi buka surat 31 ayat 22 terakhir untuk prakteknya nanti Bapak Ibu. Jadi tetap menerima, berserah diri, menjalani apa yang Allah inginkan. Surat Luqman 31 ayat 22. Berserah diri, kenapa kita harus berserah diri dan tetap menjalani ujian hidup? Silakan Pak tadi. Ya. 31 ayat 22. Suaranya nggak ada, Pak. Suaranya. Unmute dulu, Pak. Pantesan. Ya. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah. Oke, barang siapa berserah diri kepada Sedang dia. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah. Terus? Sedang dia orang yang berbuat kebaikan,
Jadi pasrah atau tetap berikhtiar, Pak? Di situ, Pak. Tetap berikhtiar. Oke, jadi barang siapa, jadi setelah Bapak Ibu hatinya berserah diri, tapi tetap berikhtiar ya, menjalani masalah itu, terus Allah bilang apa? Maka Maka, sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul atau tali yang kokoh. oke, jadi Bapak Ibu nggak usah takut ya menjalani ujian ya. Berarti kalau Bapak Ibu sudah berserah diri dan tetap menjalani kebaikan, maka Bapak Ibu sudah bergantung kepada Allah dengan benar. Sudah berpegang pada buhul tali yang kokoh. Jadi tidak usah dikhawatirkan. Kira-kira kalau orang yang sudah berserah diri, masih ada rasa khawatir nggak Pak? Pak tadi? Kalau di ayat ini. Kalau perhatikan ayat ini. Tidak Nggak ada ada ya? lagi. Ya, nggak ada lagi. Oke. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi langkah pertama supaya Bapak Ibu mudah menghadapi ujian itu terima saja. Dan Bapak Ibu harus paham, oh ujian ini pasti bertolak belakang dengan keinginan kita. Syaratnya supaya kita tenang di dalam menjalaninya, berarti kita harus mengalahkan keinginan kita, ikuti keinginan Allah. Jalani saja. Ya, paham ya Bapak Ibu ini? Terus apakah kita boleh berdoa? Silahkan berdoa. Tapi berdoa itu salah satu berbuat kebaikan gitu loh Pak. Jadi berserah diri itu bukan pasrah ya. Jelas Bapak Ibu ini? Berserah diri itu adalah menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah. Jadi yang ada ya jalani saja ujian-ujian tersebut gitu loh. Insya Allah kalau Bapak Ibu sudah berserah diri, insya Allah tidak ada yang dikhawatirkan nantinya di dalam menjalani kehidupan. Dan bonusnya iman meningkat di dalam menjalani ujiannya akan tenang, tetap tenang hatinya di dalam menjalani itu. Jelas Bapak Ibu semua ini ya? Paham? Ya? Ya. Baik. Oke, ada pertanyaan. Saya mau bertanya. Saya sudah berusaha bersabar, tetapi orang yang berusaha dengan kita tidak bersabar. Apa? Coba sebentar. Saya baca dulu Saya baca chatnya. pertanyaannya, Pak Ustaz. Saya mau Ya, silakan. bertanya dari Ah, Sasat Jamaah, itu Ibu Adida mm, Tiara. Saya sudah berusaha bersabar, mm. tetapi orang yang berurusan dengan kita tidak bisa bersabar. Bagaimana Ah, menghadapinya ya Pak Ustadz? baik. Itu tuh sesuai keinginan ibu atau tidak? Ibu kan Ini sudah kan berusaha kayak bersabar. eh, Ibu sesuai inginnya, keinginan. Inginnya orangnya itu juga ikut sabar juga gitu loh. nah kalau sudah begitu, lulus nggak ujiannya? Ya nggak lulus karena mau keinginan kita ya Pak Ustadz ya. Nah, kan tadi saya bilang, sekarang ibu fokuskan bagaimana ibu mengikuti apa yang Allah inginkan. Misalnya, ibu sudah merasa sabar, tapi suaminya masih misalnya nggak sabar, Pak Teddy. Saya mau nanya kepada ibu. Berarti ibu tuh mengikuti keinginan Allah tetap bersabar, atau ingin secepatnya suaminya untuk jadi sabar? Ya Harusnya yang benar. harusnya ikuti keinginan Allah ya, nggak ingin buru-buru Berarti, suaminya jadi oke, sabar. berarti pertanyaannya fokusnya suaminya yang harus secepatnya berubah, atau ibunya yang secepatnya berubah untuk menerima? Si kitanya atau ibunya yang harus berubah ya. Nah, kalau kita selalu fokusnya supaya lawannya berubah, kira-kira jadi berubah nggak, Pak? Ya enggak. Nah, kan ibu tahu jawabannya. Jadi ibu luruskan. Kalau ibu sudah bersabar, sabar itu apa Pak? Pak tadi? Di metode sabar, sabar itu apa? Kita harus mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan ikhlas. Nah, Jangan dengan lihat ikhlas. orangnya Hmm, yang bikin kesel, tapi, yang bikin marah. Jangan lihat kejadiannya, tapi lihatlah bahwa kejadian itu atas izin Allah. Kita hormati kalau izin orang, Allah. oke, kalau orang sabar tuh hatinya tenang atau kesel? Oh tenang Pak Ustaz, ke orang bersabar. Oke, coba kalau dari pertanyaan ibu itu, saya sudah bersabar, Iya. tapi orang itu tidak berubah. Senang atau kesel itu? Itu masih kesel, belum sabar berarti ya. Karena kalau sudah sabar selesai, tidak ada masalah, orang bisa menerima kok. Kan tadi saya bilang, kalau kita sudah menyesuaikan dengan keinginan Allah, kita masih punya keinginan nggak, Pak? Enggak Pak Ustaz. Yang ada, pokoknya kita fokus mewujudkan keinginan Allah. Kalau ibu bisa seperti itu, insya Allah akan cepat selesai. Terus bagaimana solusi praktisnya? Pokoknya nanti ibu, kalau ibu harus sadari, kalau nanti temennya atau orangnya itu belum sesuai dengan keinginan ibu, ibu sadar, baik ya Allah, karena ini keinginanmu dan ini izinmu, maka saya akan tetap terima dan tetap jalan. Ikhtiarnya tetap sampaikan aja, tapi bukan untuk merubah, tapi hanya menjalankan perintah Allah. Bagus pertanyaannya. Baik, ada Tapi lagi pertanyaannya? gini Pak Ustadz, kan kita sering Ya. merasa, kayak yang tadi kan, Ibu tadi merasa Ah, beliau sudah sabar, ya ya. kan? Saya udah bersabar kok Ah, Pak Ustadz, kan gitu. betul. Betul. Nggak apa-apa. Selama kita masih merasa kita sudah, berarti kan kita nggak ada keinginan untuk berusaha menjadi lebih sabar, kan gitu Pak Ustadz. Saya mau nanya, misalnya Pak Teddy mau ngukur tanah. Yang benar itu, ya, atau misalnya Pak Teddy mau memotong
pipa, ya, misalnya 10 cm. Yang benar itu Pak Teddy ngikuti meterannya atau meterannya harus ngikuti Pak Teddy-nya, selera motong pipanya. Ya kita ngikutin Hah? meteran harusnya ya. Oke, karena meteran itu standar ukurannya kan. Iya, Oke, sekarang standar ukuran kita sabar atau tidak tuh berdasarkan hati kita atau berdasarkan Al-Quran. berdasarkan Al-Quran. Oke, menurut Al-Quran orang sabar itu hatinya senang atau sedih? Senang. Kalau senang meskipun orang di sekitar kita tidak berubah, masalah nggak kalau kita senang? Ya udah nggak jadi masalah orang kita jadi senang kan. Nah, ibu harus belajar sampai titik itu. Ya, bagaimana cara belajarnya? Ya latihan merubah pola berpikir. Jangan lihat kejadian, tapi lihat izin Allah. Itu kan di pelajaran sabar awal kan sudah dijelaskan. Jelas ya, Pak Teddy ya? Jadi, Jelas, jangan meteran yang mengikuti pipa. Tapi pipa yang harus mengikuti ukuran meterannya. Jangan Al-Quran disuruh mengikuti perasaan kita. Tapi kita harus mengikuti standar Al-Quran. Al-Quran. Menurut Al-Quran, orang beriman itu tidak bersedih hati. Ya udah, lakukan itu dan berlatih terus. Ya, baik. Jelas ini? Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, cukup sekian dulu ya Bapak Ibu ya. Karena ini mau zuhur 11.30. Oke, kalau kita sabar dan ikhlas. Oh, masih ada Gimana? ada pertanyaan nih Pak Ibu, Pak, sebelum ditutup ya. Kayaknya kita harus buka lagi nanti ya pelajaran ini ya Bapak Ibu ya. Iya, kita Pelajaran dalami lagi ya. ya, Atau 7 ilmu gini Pak penjernih Ustadz, hati ya. Gimana? jadi gini, kalau ilmu-ilmu yang dasar, mungkin bisa hubungi ke kami, bisa dicatat ya. Ya. Jadi silakan hubungi saya di 0853 7171 6633. Nanti silakan chat, kita atur pengajian, mungkin keluarga atau berapa. Jadi nggak semua kita ulang dari dasar lagi Pak Ustadz. Ya, Jadi betul. untuk yang dasar-dasar mungkin ada saya, ada Ustadz Narwoto, ada juga yang lain gitu kan, ada Ustadz Eko juga. Nanti kita dulu. Jadi silakan ibu-ibu dicatat atau bapak yang ingin kajian online, kajian dasar, silakan hubungi Japri ke saya ya, nomor WA saya, nomor handphone saya 0853 7171 6633 dengan Teddy. Nah, ya gitu, betul Bu ya. Betul, jadi kajian dasar itu ada 7 Bu ya, yang Bapak Ibu harus pahamkan. Di Ridho itu diajarkan biasanya kalau awal ngaji itu 7 metode, yaitu sabar, sholat khusyuk, ikhlas, tawakal, bersyukur, prasangka baik waspada, dan zikir perbuatan. Nah ini tuh dasar. Nah saya biasanya kalau kajian umum gini memang saya sudah tanda kutip merangkum dari 7 metode ini. Jadi mohon maaf kalau misalnya Bapak Ibu yang memang baru gabung, jadi nanti ada khusus memang kajian namanya 7 ilmu penjernih hati Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu ikut kajian dulu ya, Ustadz Teddy, Ustadz Narwoto. Tapi saya tetap akan kajian, cuma saya misalnya menjelaskan kajian-kajian umum ini. Ini namanya ilmu kehidupan. Jelas ya Bapak Ibu ya? Mohon maaf kalau misalnya saya tidak bisa menjelaskan dari awal metode-metode itu, tapi silakan ikut kajian di lain hari dengan ustadz-ustadz yang lain. Ya, gitu aja Pak Teddy. Silakan Pak Teddy. Baik, saya ulangi lagi nomor handphone saya 0853 7171 6633. Silahkan. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya belum mengikuti kajian dasar, Bapak Ibu bisa ikut kajian-kajian dari ustadz-ustadz yang lain. Tapi tetap kajian saya akan ada, cuma saya biasanya akan meringkas dari pemahaman-pemahaman yang sudah disampaikan dari ustadz-ustadz lain. Begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir di dalam kajian siang ini. Ya, kalau memang bermanfaat kita akan adakan rutin juga. Dan kalau misalnya tadi ada kata-kata yang menyinggung, seperti biasa Bapak Ibu, Pak Teddy mewakili, Pak Teddy memaafkan saya, Pak Teddy. Ya, saya maafkan Pak Ustadz, demikian juga sebaliknya kami juga mohon maaf. Oke, kalau gitu saya serahkan ke Pak Teddy untuk ditutup. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Oko Setiawan yang telah mengisi kajian online pada pagi hari ini. Sekali lagi kami atas nama penyelenggara Majelis Ridha Allah Jakarta mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya ada kekurangan, kesalahan pada kajian pada siang hari ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu adalah atas kekurangan dari diri kami. Untuk penutup, mari sama-sama kita sama-sama membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, kami beri kesempatan beberapa menit. Sekiranya Bapak ingin yang ada ini, saya semua saya unmute ya. Mau ngebos siapa aja gak? Seharusnya orang begitu diusir dari Indonesia, kalau nggak dibunuh. Apa Kan udah nggak ada dia. Udah nggak ada dia. Ya Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan di luar kajian tadi. Ini semua sudah saya unmute. Unmute all. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.